Tadi kan kita ada bahas dari segi orang tua, dari tenaga pendidik, lingkungan. Nah, kalau untuk diri kita sendiri, Pak, reminder untuk diri kita sendiri bagaimana sih supaya itu tuh menjadi apa sih yang perlu kita kembangkan dalam hal tersebut supaya kita tidak mudah terpengaruh juga. Ya, ya. Pertanyaan yang baik. Ya, untuk Jadi ada satu pertanyaan lagi Pak dari live Instagram, bisa dibacakan? Ketika ada orang anak yang memang salah dididik seperti itu solusinya ada di orang tua dan di sekolah ya Pak ya. Nah bagaimana jika anak tersebut tumbuh memang dia itu salah didikannya seperti itu, sudah salah dan dia tumbuh sebagai anak yang temperamen, mudah emosional dan segalanya, dan dia sudah terlambat untuk mendapatkan santunan atau pelajaran dari orang tua dan sekolah sih. Mungkin sudah bekerja atau sebagai bagiannya. Nah, bagaimana cara mengatasi orang yang seperti itu? Iya, anak ya. Oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya, bagaimana mengatasi anak yang punya kebiasaan perilaku yang kasar, mungkin dari segi emosinya yang tidak stabil, mudah marah dan sebagainya. Nah, bagi kita sebagai saran kepada orang tua, yaitu begini, orang tua itu adalah orang yang dititipi atau diberikan amanah oleh Tuhan anak. Nah biasanya yang terjadi anak yang bermasalah itu kalau di bimbingan konseling di sekolah itu ada namanya program home visit, yaitu hadir di rumah siswa tadi. Ada program seperti itu. Hadir di rumah siswa. Kebanyakan selama ini siswa-siswa yang ada bermasalah itu biasanya dari rumah itu ada masalah. Sudah bermasalah Dia terbawa ke sekolah. Nah, solusinya ya sebetulnya tidak ada keterlambatan bagi orang tua untuk mendidik anak. Di antaranya kalau tadi sering membangun komunikasi yang belum baik, misalnya belum bisa komunikasi dengan baik, ya diredakan. Misalnya orang tua melarang anak merokok, tapi orang tua merokok. Nah ini kan nggak cocok. Nggak fair, tidak menjadi contoh yang baik. Bukan contoh yang baik. Nah, orang tua harus bisa menghentikan atau menjauh. Kalau ingin merokok, benar-benar menjauh, jangan di hadapan anak, sehingga tidak langsung terbaca oleh anak. Karena orang tua adalah figur utama dan pertama dalam keluarga. Kemudian yang kedua, biasanya anak-anak yang bermasalah di sekolah itu mungkin orang tuanya broken home, mohon maaf ya, orang tuanya berpisah, entah pisah meninggal atau pisah cerai. Nah itu biasanya kadang-kadang sering jadi masalah, jadi bahan sorotan. Sehingga anak kadang-kadang ikut ibunya atau anak ikut neneknya. Nah itu kan juga jadi bahan pemikiran bagi guru dan para profesionalis. Bagaimana caranya? Kemudian coba dalam satu teori begini. Dalam satu teori itu ada mengatakan bahwa kenapa anak itu bermasalah. Yang pertama teorinya Abraham Maslow itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Misalnya fisiologis itu kebutuhannya bersifat awal, kebutuhannya mendesak, misalnya makan atau minum, ya itu tidak terpenuhi kebutuhan itu, sehingga anak bermasalah atau berperilaku yang sesuatu. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman. Ini juga merasa anak itu kalau merasa tidak nyaman, dia akan mencari sesuatu atau kelompok yang membuat nyaman bagi dia. Pelarian ya Pak. Pelarian. Yang ketiga kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Ini juga penting. Jadi orang tua jangan hanya bisa memerintah, tapi juga mengajak sifatnya. Bukan hanya memerintah, tapi mengajak. Ya, kasih sayang ini sangat penting sekali. Kasih sayang, ya termasuk mendoakan itu juga kasih sayang.
Jangan sampai berputus asa orang tua ya, didoakan. Kalau toh misalnya dalam 1 bulan ini berubah, mudah-mudahan bulan berikutnya. Jadi berprasangka baik kepada anak, mendoakan, berprasangka baik kepada anak, mengubah perilakunya yang tidak baik selama ini misalnya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, yang keempat, harga diri. Nah, harga diri. Jangan sampai anak ini dimarahi di hadapan teman-teman yang lain. Kalau ingin marah ya disendirikan, ya pada saat makan atau selesai atau berdua lah begitu lah. Tanya baik-baik. Nah, itu harga diri, hargai. Berikan kepercayaan kepada anak. Ya, kalau toh anak itu belum bisa membalas kebaikan orang tua, ya apa yang sudah bisa dilakukan anak, ya itu dihargai gitu loh. Tanda terima kasih misalnya. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan anak, walaupun kecil nilainya itu di hadapan orang tua, tetap dihargai, terima kasih. Apresiasi, nah itu perlu. Nah, yang kelima adalah aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu anak mampu melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, misalnya mampu membuat cerpen atau mampu membuat puisi, itu dihargai. Diberikan fasilitas, misal fasilitasi. Diberikan kepercayaan, iya, didukung. Kalau misalnya hobinya olahraga, coba ikut mengantar olahraga, minimal ikut mengantar lah gitu. Atau melihat pertandingan, dia bertanding. Nah, ini kadang-kadang orang tua enggak seperti itu. Ya udah, cuman dibekali itu aja. Padahal itu butuh kehadiran orang tua itu. Butuh support, Pak. Butuh support, namanya support sosial atau support sistem, nah itu. Support emosional. Nah. Kalau untuk diri kita sendiri, Pak, kalau misalnya kita ketemu teman yang mengalami hal tersebut, gimana, Tang? Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya teman misalnya Wildan mungkin mengalami hal tersebut, gimana tanggapan Ulur atau cara lu menghadapi Wildan yang mengalami hal tersebut, gitu, Pak? Hal tersebut yang tadi anak kata dia mengalami temperamental. Oh iya. Dikawani ya, jangan malah dijauhi ya. Dikawani, kemudian kalau dikawani itu kan merasa ada nyaman gitu loh. Kalau dikawani, kemudian kesukaannya, hobinya Wildan tadi misalnya, hobi apa misalnya, ya coba sesekali ikut menonton, atau walaupun tidak bisa ikut bertanding atau ikut bermain ya, ikut menonton atau ikut mensupport ya, itu juga bagus. Kalau dia merasa senang dikawani, itu dia akan terbuka bercerita kepada Anda. Nah, kalau Anda memberikan masukan kepada Wildan, maka orang yang dipercaya atau kawan dekatnya itu akan bisa diterima, meskipun tidak bisa langsung drastis berubah ya. Paling tidak misalnya yang suka dugem atau suka begadang malam, itu bisa berkurang misalnya. Atau yang merokok yang bisa berkurang. Nah, itu loh secara psikologis gitu. Orang yang terdekat memberikan advice atau masukan sesuatu itu akan lebih enak, lebih nyaman dibandingkan dengan orang luar yang memberi masukan. Berarti orang terdekat itu sangat penting dalam pelatihan emosional seseorang. Untuk merubah sikap dan berlaku. Tadi kan kita ada bahas dari segi orang tua, dari tenaga pendidik, lingkungan. Nah, kalau untuk diri kita sendiri, Pak, reminder untuk diri kita sendiri bagaimana sih supaya itu tuh menjadi apa sih yang perlu kita kembangkan dalam hal tersebut supaya kita tidak mudah terpengaruh juga. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Ya, untuk diri kita bagaimana caranya supaya bisa lebih bagus, lebih bisa mengatasi kecemasan atau mengontrol emosi. Ya, coba tuliskan ya dua sisi ya. Yang pertama kelebihan atau kekurangan dulu, yang kedua kelebihan. Kekurangan Anda tuliskan. Berapa saja kekurangan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 kekurangannya misalnya. Anda menemukan 5 kekurangan Anda harus sadar diri, Anda harus jujur ya, kekurangan itu Anda tuliskan. Kemudian sebelah kanan, kelebihan Anda apa saja, tuliskan di situ. Oke. Kemudian dari beberapa sisi kiri dan sisi kanan itu mungkin tidak imbang, ya. Mungkin kelemahnya lebih banyak,
daripada kelebihannya, atau sebaliknya kelebihannya lebih besar daripada kekurangannya. Nah setelah itu kemudian di prioritas dari kekurangannya tadi, mana yang paling menonjol, yang paling lemah di antara kekurangan-kekurangan itu, kasih angka 1 atau kasih tanda plus. Kemudian kelebihannya mana yang paling menonjol, kasih tanda plus. Nah, oke, sekarang kita akan bergerak ke kelemahan ya. Kelemahan kalau Anda sudah tahu, bisa mengurutkan kelemahan yang paling menonjol. Nah, itu coba dikurangi. Misalnya tidak bisa tanpa merokok, misalnya dalam satu hari harus habis satu bungkus misalnya. Nah, itu dicoba dikurangi. Pada saat Anda untuk belajar mengurangi, coba mungkin lakukan kegiatan yang lain, mungkin menyalurkan hobi, atau diganti dengan permen atau apa gitu. Nah, itu coba dikurangi. Kalau toh membutuhkan bantuan orang lain, misalnya terapis atau psikolog misalnya, Pak, saya ingin berhenti merokok. Nah, itu kan ada niatan dari diri kita. Saya ingin berhenti merokok, tolong saya dibantu. Oke, siap. Ya. Nah, itu nanti akan dibantu dengan konseling, dengan terapi, psikoterapi, bisa juga membantu. Jadi saya juga pernah menawarkan beberapa, siapa yang ingin berhenti merokok, silakan. Insya Allah saya bantu. Tapi harus ada niatan dulu. Kalau nggak ada niatan, nggak bisa. Jadi rubahlah diri Anda, kelemahan Anda itu dikurangi satu persatu. Bisa dengan menyalurkan hobi, bisa dengan curhat kepada kawan, ya. Atau bisa dengan kegiatan yang lain ya. Mungkin kita bisa balik ke kasus pembeliannya tadi tuh Pak. Ulun kebetulan lagi pernah membaca tentang hipnomotivasi kepada anak-anak. Nah, itu sistemnya gimana Pak, hipnomotivasi itu? Karena ulun lihat itu kebetulan di berita gitu. Iya, hipnomotivasi itu awalnya berasal dari hipnoterapi, hipnosis dan terapi, yaitu mempengaruhi pikiran ya dan perasaan orang lain untuk masuk dalam gelombang theta. Pada dasarnya manusia itu punya beberapa gelombang otak itu. Gelombang beta itu kita sadar, turun lagi gelombang alfa kita dalam kondisi mengantuk misalnya. Kemudian gelombang theta itu tidur tapi masih dalam kendali. Sadar. Masih tidur tapi masih di dalam kendali. Kemudian kalau delta itu tidur tidak bisa dikendalikan, sudah ngorok tidurnya. Nah, saya beberapa kali diundang oleh kepala sekolah untuk melakukan hipnomotivasi. Ya, jadi dikumpulkanlah siswa dalam satu ruangan, kemudian kita siapkan audio karena untuk bisa masuk dalam pikiran bawah sadar, menurunkan gelombang otak tadi dibutuhkan kesadaran siswa, kemudian dibutuhkan juga instrumen itu sangat membantu sekali instrumen itu. Nah, maka saya lakukan, saya ajak siswa untuk relaksasi ya. Setelah relaksasi kemudian saya kondisikan siswa untuk duduk dengan nyaman. Kemudian saya lakukan tes sugesti dulu. Setelah tes sugesti, kemudian saya instruksikan untuk relaksasi dengan pejam mata, ya supaya bisa fokus. Kalau nggak pejam mata, susah, nanti bisa matanya kemana-mana ya, pejam mata. Dan setelah itu saya instruksikan untuk menarik napas, keluarkan napas dengan instruksi-instruksi yang jelas. Nah, turunlah dia gelombang otaknya dalam kondisi alfa, sampai dalam kondisi theta. Kalau sudah dalam kondisi theta, itu mau disugesti. Disugesti itu lebih mudah, lebih masuk. Maka saya sugestikan supaya bisa
bisa mengeluarkan emosi-emosi negatif tadi, misalnya hadirkan wajah mama, hadirkan wajah papa atau ayah misalnya dalam kondisi theta tadi, itu bisa. Nah, setelah itu minta maaf, saya suruh minta maaf, dan setelah itu kemudian saya imajinasikan, bayangkan di hadapan Anda ada sinar putih. Sinar tersebut membawa energi yang luar biasa. Apabila Anda hirup, silakan hirup bersama-sama, 1, 2, 3. Nah, merasuklah. Itu menggunakan selain sugesti dan imajinasi. Saya memainkan imajinasi dia. Saya mensugestikan dengan kalimat-kalimat tertentu untuk dia bisa berimajinasi mengikuti apa yang saya sugestikan. Dan alhamdulillah setelah bangun dari tidur terasa lebih plong, lebih nyaman, lebih segar. Termasuk yang punya sakit asma, sakit mah, sakit kepala, itu pun bisa. Itu pun bisa. Berarti penyakit-penyakit fisik itu bisa dipengaruhi dari pikiran itu sendiri. Pikiran. Jadi dalam satu penelitian itu 80% itu pikiran sangat berpengaruh kepada penyakit fisik. Untuk masalah mengumpulkan siswa, kalau misalkan ada yang nggak mau atau koler gitu, gimana tuh Pak mengatasi? Iya, dalam kondisi di awal-awal itu sudah saya sampaikan, jika Anda jika Anda lebih enak, lebih nyaman pikiran dan perasaan Anda, maka Anda ikuti apa yang saya instruksikan. Jika Anda tidak mau mengikuti, nanti tidak akan bisa rasa sakit Anda di sakit mah atau apa yang Anda keluhkan itu tidak akan bisa. Maka ikuti. Kemudian yang kedua, saya sampaikan juga pada saat sudah saya suruh tutup mata, setiap tarikan nafas membuat pikiran atau membuat kedua mata terasa lelah sekali. Biarkan rasa lelah, jangan dilawan rasa lelah itu. Untuk Anda yang susah untuk tidur, untuk Anda yang susah untuk tidur, berpura-pura lah. Saya sampaikan itu, berpura-pura lah untuk tidur. Nah, dengan kalimat pura-pura itu bisa mensugesti juga, gitu loh. Walaupun ada 1-2 yang tidak bisa mengikuti, karena tidak mau mengikuti, memang karena sudah takut duluan. Bisa jadi seperti itu. Maka sisipkanlah kalimat-kalimat sugesti untuk Anda yang sedang menutup mata, Anda yang susah untuk tidur, berpura-pura lah untuk tidur. Nah, untuk Sobat Lentera juga bisa menghubungi Pak Sabit jika mengalami hal-hal tersebut. Kalau untuk terapi pada orang tua atau anak-anak itu sendiri Pak, itu ada apa aja selain hipnomotivasi? Ya, ada beberapa macam ya. Yang pasti dalam proses terapi, psikoterapi itu selalu dilakukan konseling dulu. Konseling itu untuk membangun raport yang bagus antara konselor dengan konseli atau psikolog dengan pasien atau klien, ya. Kalau sudah terbangun komunikasi yang bagus, diharapkan dari komunikasi tersebut tahu apa sih yang menjadi keluhan utama dari klien ini, sehingga kita mengatur pasien tadi atau membangun kerjasama tadi lebih enak, lebih fokus. Pada saat bisa hipnoterapi, bisa dengan SEP itu dengan tapping. Ada model-model seperti itu. Ada juga dengan cukup selain SEP itu ada CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu dalam kondisi sadar diajak ngobrol. Nah, sebelum itu ada juga dengan teknik ini untuk melihat bahwa dia berkurang rasa sakitnya. Tadi dengan cara teknik scaling. Teknik scaling itu pada misalnya sakit kepala,
pada saat sakit kepala itu di skala 0 sampai 10, angka 0 sampai 10 di skala berapa rasa sakitnya? Semakin tinggi angkanya, semakin berat rasa sakitnya. Nah itu kita tanyakan kepada klien kita sakitnya misalnya, atau untuk wanita yang pada saat menjelang menstruasi misalnya. Nah itu rasa sakitnya di angka berapa? Di angka 7 atau 8 atau 9. Nanti akan menyebutkan si klien tadi. Nah kemudian kita lakukan terapi. Setelah itu ditanya lagi, berapa turun di angka berapa? Terapi lagi, turun angka berapa? Nanti itu akan kelihatan. Makin di terapi makin enak. Iya. Jadi hipnoterapi itu bisa secara klasikal, bisa secara individual. Ya, bisa lakukan secara klasikal, bisa dengan individual, per orang bisa juga. Itu semua usia apa, Pak? Semua usia, ya, semua usia. Jadi bisa kena ke Bapak berarti kalau misalnya mau terapi. Siap, ya, insyaallah. Nah, oke, ada. Jadi ada yang beberapa bulan terakhir ini yang lagi viral-viralnya seorang anak dari pejabat yang melakukan tindak kekerasan kepada pada mantan dari pacarnya ini, Pak. Itu menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap hal tersebut tuh gimana, Pak? Sedangkan kan untuk dari segi materi atau mungkin dari segi pendidikan lebih baik lah gitu karena anak terpandang. Ya dari beberapa sudut pandang ya. Pertama dari orang tua ya, orang tua pola asuhnya seperti apa, ya kesehariannya seperti apa, apakah orang tua ini sudah sama visi misinya antara ayah dan ibu, jangan-jangan tidak sama, ayah melarang ini tapi ibu tidak melarang, malah memberi fasilitas ABCD dan seterusnya. Nah ini juga nggak bisa, ya. Jadi harus sama satu suara. Kemudian bagaimana bentuk komunikasinya antara orang tua dengan anak, seperti apa? Itu juga perlu dilihat. Kemudian bagaimana anak ini pergaulannya dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan tempat tinggal. Nah itu juga harus ditelusur. Jadi banyak faktor ya yang bisa ditelusur di situ ya. Yang memang harus diperhatikan. Jadi kalau kan anak itu kan pertama kali kan dari orang tua, figur yang pertama dan utama adalah orang tua. Orang tua harus bisa memandirikan, ya. Jangan segala fasilitas diberikan, ya. Tapi tanpa ada koreksi, tanpa melihat dulu apa usaha anak yang sudah dilakukan, kan tidak. Kemudian makanya budaya konsumtif ini sangat berbahaya sekali. Budaya konsumtif atau apa ya, namanya istilahnya itu hedonis ya, hedonis. Itu apa, melakukan kesenangan, kepuasan batin tanpa melihat apa, tanpa resiko yang akan ditanggung dan sebagainya. Nah itu budaya Indonesia itu senang menikmati kenikmatan, menikmati kesenangan duniawi, Pak. Iya. Nah ini Pak, harapan untuk orang tua dan anak nih Pak yang sedang nonton dan kami pun bisa juga nanti Pak, apa harapannya Pak? Harapan dan pesan ya Pak. Iya, marilah kita mengkoreksi diri sebagai orang tua, koreksi diri kita masing-masing. Apa kelemahan-kelemahan kita dan kelebihan kita, terutama kelemahan kita ya. Kelemahan kita mari kita kurangi. Misalnya perilaku suka berbicara kasar, ya coba dikurangi ya, bicara kasar tersebut. Bila perlu minta maaf kepada orang yang dikasari. Kalau itu anak, minta maaf kepada anak. Dalam kondisi sadar atau dalam kondisi bawah sadar, minta maaf kepada anak. Misalnya anak sudah tertidur 5 menit atau 10 menit yang lalu. Nah,
abah minta maaf lah, lawan pian, lawan ikam misalnya, atau bentuknya seperti apa, atau mengapresiasi, itu juga penting. Jangan membanding-bandingkan anak satu dengan anak orang lain, itu loh bisa. Atau membanding-bandingkan si A dengan si B, satu saudara dengan kakaknya bisa ini, kamu kok nggak bisa. Nah itu juga tidak boleh bagi orang tua. Itu tidak mendidik dan menyakitkan bagi anak, ya. Jadi jadilah orang tua yang bisa dijadikan contoh, baik ucapan maupun tindakan. Kalau tak ada salah orang tua, minta maaf segera kepada anak. Jangan malu-malu minta maaf, karena itu adalah bentuk apa ya? Bentuk komunikasi yang bagus, ya. Karena orang tua tidak selalu benar, anak juga tidak selalu salah, ya. Jadi kalau ada sesuatu, diajak bicara anak, ajak bicara anak. Gimana nak? Kalau ayah mau beli ini, menurut kamu gimana? Kelebihannya apa? Apalagi anak-anak sekarang itu cukup cerdas, ya, cukup cerdas sekali. Jadi libatkan anak itu, libatkan. Misalnya mau beli rumah seperti ini, itu dan sebagainya. Menurut kamu gimana? Anak kalau dilibatkan merasa dihargai, merasa ada itu malah. Iya, merasa dianggap, merasa. Jadi memang orang tua itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak, Pak. Sangat berperan penting. Nah, jadi kami ada, biar bisa lihat sini ada majalah kami, guys. Iya. Jadi bisa biar lihat. Ini adalah majalah yang kami buat 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun pasti menerbitkan majalah-majalah baru. Nah ini majalah ke-10, kan bisa lihat. Jadi di sini isinya beragam, Pak. Bisa tentang keseharian, tentang berita-berita yang terbaru. Gitu. Nah inilah karya karya LPM, Pak. mahasiswi kreativitas yang bagus, patut diapresiasi, patut didukung. Cuman kalau bisa jangan hanya setahun sekali, kalau bisa diperbanyak sedikit lah. Ya misalnya 1 semester per semester misalnya. Lah nanti coba anggarannya dipikirkan, ya. Ini kebetulan ada pian dalam sini, Pak. Oh iya. Iya. Ada profil pian di dalam majalah ini. Terima kasih. Bisa pian lihat, pian baca. Oke, bagus. Jadi guys, kalau kalian mau dan tertarik untuk beli majalah LPM Lentera Nuska, bisa datang ke sekre LPM Lentera Nuska atau ke website LPM Lentera Nuska, dibeli guys. Oke. Terima kasih Bapak atas pencerahan, bukan. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya dan juga meluangkan waktunya siang hari ini, benar-benar menyadarkan saya sebagai mahasiswa yang mungkin nanti bisa jadi orang tua, sebagai teman, lebih memperhatikan lingkungan sekitar juga. Terima kasih Bapak atas waktunya dan segalanya ini. Jadi guys, itu dari kami, dari saya Mita Ayawardana dan juga saya Mahfudhan Tamir dan Bapak Sabit Tahari. Kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.